Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak sehat ya, Bang Said Didu ya. Jadi kita kelihatannya apa ini? Anda pakai jaket putih, dalamnya hitam, saya pakai jaket hitam, dalamnya putih. Ini contradiction. Jadi man of contradiction, gitu ya, Bang Said Didu ya. Enggak, sejiwa sebenarnya, cuma satu di luar, satu di dalam. Oh gitu, yang satu di luar satu di dalam, bukan man of contradiction ya. Oke, kita tadi ngomongin ini soal kontradiksi. Ini kan beberapa hari yang lalu kita membaca ada statement dari kantor kepresidenan Korea Selatan yang katanya dia baru saja bicara dengan Elon Musk bahwa dalam percakapan dengan Elon Musk, Tesla itu menempatkan Korea Selatan dalam daftar teratas sebagai calon lokasi pabrik mereka akan bangun gitu. Nah, padahal beberapa hari yang lalu Pak Jokowi juga memposting cuitannya di bukan cuitan ya, caption kalau di Instagram yang mengingatkan bahwa itu wawancara Pak Jokowi dengan The Economist ya, The Economist yang menyatakan bahwa pembicaraan dengan Elon Musk itu on progress lah gitu, dan dia sangat yakin bahwa Tesla akan bangun pabriknya di Indonesia. Alasannya apa? Karena Indonesia itu pasar terbesar di Asia. Itu kata Pak Jokowi. Jadi ini gimana nih ceritanya? Kalau soal Tesla ini kayaknya kok maju mundur kayak undur-undur gitu, dan Pak Luhut malah sempat marah waktu itu. Ingat nggak Bang Said itu waktu ngomong soal Banana Republic? We are not Banana Republic gitu ya. Ya. Jadi saya menyatakan, Mas, bahwa Elon Musk ini akhirnya lepas dari jebakan program foto-foto dan janji-janji. Nah, program foto-foto dan janji-janji. Lihat, selalu pejabat pemerintah kalau datang ke sana yang dipentingkan fotonya. Kedatang ke Tesla, dan di mana-mana pasti juga orang-orang Elon Musk sudah mempelajari karakter pejabat kita. Yang penting sudah foto, sudah pidato dengan janji bahwa terrealisasi urusan lain. Itu saya pikir Elon Musk paham. Tapi saya orang yang selalu hanya ketawa kalau menyatakan bahwa Elon Musk akan investasi di Indonesia. Kenapa, Mas Heri? Begini, mobil listrik itu butuh sekali industri dasar yang sangat kuat di industri logam. Yang kedua, butuh tentang sumber bahan baku untuk baterainya, tapi itu tidak harus berada di lokasi sumber bahan baku. Nah, yang ketiga, butuh pasar. Pasar yang internasional, bukan pasar lokal. Oke. Nah, tiga-tiganya Indonesia tidak miliki. Yang keempat, ada butuh orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut yang jumlahnya banyak. Ya, jumlahnya banyak. Nah, dan tentunya punya ijazah asli. Nah, Indonesia tidak punya semuanya. Nah, kenapa? Industri logam kita itu kita tidak punya sama sekali industri logam untuk mobil. Nah, kita punya Krakatau Steel yang kerjasama dengan POSCO, satu-satunya industri logam kita yang bisa untuk mobil terhadap kerjasama dengan POSCO. Korea Selatan. Semua produknya Krakatau Steel yang ada di Cilegon itu diekspor ke Korea. Tidak ada di Indonesia. Karena memang dibutuhkan untuk industri mobil Korea. Oke. Sekarang, dulu yang diandalkan bahwa karena kita punya nikel. Sekarang, 90% nikel kita sudah diserahkan ke Cina. Jadi kita sudah nggak punya. Nah, Elon Musk ngapain lagi saya datang ke Indonesia? Industri logamnya nggak ada, sumber bahan baku baterainya sudah diserahkan ke Cina, bukan lagi miliknya Indonesia, gitu kan? Pasarnya tidak terlalu besar, pasar Indonesia, nggak sebesar yang diinikan. Nah, yang kedua juga mikir bahwa persaingan di industri berbahan bakar minyak BBM dengan listrik tidak terlalu jauh karena tarif listrik Indonesia mahal, tidak murah. Ya kan, tidak. Nah, itu juga dia pikir. Nah, kemudian yang tadi pasar ya kan. Nah, jadi saya kata, nah, teknologinya orang-orang Indonesia yang bisa bekerja di situ nggak banyak. Oke. Nggak banyak. Nah, jadi karena ya lembaga riset dibubarkan, lembaga di industri
pensuplai sumber daya manusia seperti PTDI, Pindad, PT PAL, itu lagi masalah semua. Jadi orang-orang ahli Indonesia udah pada pergi. Pada kabur ya, brain drain ya, Jadi kabur ke luar negeri ya. ngeri. Jadi dari variabel itu saya tidak pernah yakin bahwa Elon Musk akan investasi di Indonesia. Saya nggak pernah yakin, gitu kan? Nah, saya sangat memaklumi kalau memilih Korea. Memilih Korea. Kenapa? Tadi bahan bakunya sudah dia Cina. Nah, Cina sudah pasti menjual bahan bakunya, bukan. Nah, Elon Musk ngapain masuk ke Indonesia membangun industri nikel? Karena supaya publik tahu bahwa nikel itu kira-kira hanya 2% dari jumlah total tanah yang diolah yang menjadi nikel. Ya kan? 2%. Jadi kalau dia bangun ke sini, ngapain saya ikut ngolah hanya mendapatkan 2%, mending saya tunggu aja di Cina yang sudah dibuatkan. Nah, jadi Indonesia menyatakan sekarang sudah tidak punya nikel karena sudah diserahkan ke Cina. Jadi yang mau digunakan terus bahwa kita punya sumber bahan baku nikel itu sudah hilang, nggak ada lagi. Nah, Korea kita harus tahu, Korea ini kan ini pemasaran mobil itu sangat penting dari pemasaran dan after sales service. Itu yang paling penting. Nah, Korea itu lewat dia kan punya pabrik mobil tuh banyak sekali. Ada Hyundai, ada apa namanya? Ya. KIA. Setahu saya ada 5 pabrik mobilnya dia, yang besar sekali 2 Hyundai dan KIA. Dan Daewoo, Daewoo, itu semua jaringannya di seluruh dunia sudah ada. Seluruh dunia. Bahkan kalau Anda ke Eropa, kita ke Timur Tengah, kita ke Rusia yang sumber teknologi, itu mobil Korea semua. Nah, pasti Elon Musk lihat, nah, termasuk Amerika, itu mobilnya. Pasti Elon Musk lihat, kalau dengan Indonesia, dia bermitra dengan siapa dalam rangka pemasaran after sales service. Jaringan ini dikuasai Korea. Jadi bagi saya sangat rasional kalau Elon Musk memilih Korea. Kenapa? Jaringan pemasaran dia kuasai, dia bisa kuasai. Sumber bahan bakunya tentang logam itu sudah dia punya. Industri logam Korea cukup kuat. Bahkan membuat kapal selam punya industri logamnya. Kemudian bahan baku untuk baterai udah gampang, dengan Cina dapat, itu udah nggak masalah. Nah, jadi saya semakin menyatakan berhentilah menjanji-janjikan bahwa akan memproduksi mobil listrik Elon Musk di Indonesia, karena nanti nasibnya sama dengan janji mobil SMK. Jadi sebenarnya bukan Elon Musk yang ngeprank ya ke Pak Jokowi dan Pak Luhut ya, bukan ya, tapi Pak Jokowi dan Pak Luhut mungkin yang ngeprank kita gitu. Kemungkinan ya, kita udah tahu lah biasa kan Elon Musk tidak pernah menyatakan akan investasi ke Indonesia, tidak pernah kan. Yang selalu menyatakan tuh sebentar lagi tim Elon Musk datang, ya kan, begitu terus kan. Nah, itu kalau Elon Musk gampang, itu kan kata kamu. Sederhana kok. Aku nggak pernah menyatakan itu, terserah kalian gitu. Ingatlah waktu Elon Musk Pak Luhut datang ke sana, ada nggak sih berita tentang yang dikemukakan Elon Musk adalah negara Indonesia negara besar, negara akan maju, itu kan pernyataan. Itu ya bukan menyatakan bahwa negara Indonesia adalah tempat potensial yang sangat baik untuk investasi mobil listrik. Nggak pernah keluar. Nggak pernah keluar kata-kata itu. Itu normal saja. Negara besar betul, bahwa potensial maju betul. Tapi apakah bagus untuk mobil listrik? Nggak pernah ada keluar pernyataan. Nah, jadi kita, publik harus paham, terutama begini, Elon Musk bukan politisi. Elon Musk bukan politisi. Dia adalah pebisnis. Pebisnis terpaksa yang mengeluarkan kata-kata politis, itu artinya terpaksa mengeluarkan kata-kata. Itu terpaksa. Nah, karena untuk menyenangkan tamu. Jadi, nah, karena itu kata-kata politis itu. Jadi selama ini saya dengar, saya lihat pernyataan Elon Musk terhadap ke Indonesia itu pernyataan pengusaha yang menyenangkan tuan rumah atau tamu. Itu pernyataan beliau. Ya, pernyataan dia ke publik, apakah itu wawancara atau biasanya kalau Elon Musk lewat cuitan di Twitter gitu, tidak pernah ada statement soal itu ya? Iya, ya nggak pernah sama sekali.
Oke. Jadi Nah, saya jadi hanya bagaimana menyatakan, ini? saya pikir semakin mengharap, saya hanya menyatakan ke publik, janji Elon Musk membangun mobil listrik itu sepertinya nasibnya sama dengan janji akan memproduksi mobil SMK. Janji, Oke. janji pemerintah akan mendatangkan Elon Musk membangun mobil listrik, pabrik mobil listrik Indonesia itu sama dengan janji akan memproduksi mobil SMK, karena kita tidak punya sama sekali keunggulan untuk mobil listrik. Pertama, tadi saya katakan pasar kita tidak punya jaringan pasar yang cukup kuat untuk internasional. Kemudian kita tidak punya industri logam untuk untuk digunakan sebagai komponen pembuatan mesin dan bodi mobil listrik. Kita tidak punya nikel lagi untuk produksi baterai mobil, karena sudah di 90% sudah dijual ke Cina. Itu saya pikir. Ya. Nah, Yang keempat adalah kita tidak punya SDM dan teknologi untuk mendukung pengembangan tersebut. Kalau dibandingkan dengan Korea, keempat hal tersebut dimiliki. Jadi artinya sebenarnya hal itu dulu yang harus dibenahi gitu ya. Dan kemudian ternyata kita sebenarnya punya kelebihan di bahan baku nikel. Tapi itu pun kemudian juga udah dikuasai asing juga gitu kan. Jadi apa sebenarnya ini negeri ini, Bang Said itu? Jadi lucunya, merayu Elon Musk datang dulu dengan alasan punya nikel kan. Ya. Tapi nikelnya dikasih ke Cina. Gitu. Jadi jadi sama dengan beginilah Mas Hersu. Membangun kereta api cepat di Jakarta Bandung, tapi memindahkan ibu kota. Ya kayak begitulah kira-kira. Jadi kontrak yang dilakukan selalu kontradiktif gitu loh. Kontradiktif yang makanya tadi saya sebut awal-awal kita ngomongin man of contradiction. Ya. Oke, saya kira case close ya. Apalagi yang mau kita bahas soal begini ya. Ya, tujuan kita menyadarkan ke publik untuk menggunakan akal sehat dia. Apabila ada pernyataan pemerintah yang perlu kita tanamkan, ini masuk akal nggak? Ya. Masuk akal nggak? Nah, itu sebenarnya ya selalu kita lakukan. Ini masuk akal nggak? Kalau nggak masuk akal, apa dibalik ini? Itu saya pikir, Mas Hersu. Ya. Atau kita ingat tulisan dari John Macbeth, wartawan senior dari Selandia Baru yang menulis itu smoke and mirror, gitu ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.